perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Tuhan, seringkali kami nggak ngerti apa yang sedang terjadi Tuhan. Seringkali kami gak bisa melihat ke depan, tapi kami tahu Engkau bisa melihat ke depan Tuhan. Ke tempat-tempat, ke waktu-waktu yang tidak pernah bisa kami lihat, Engkau bisa melihat ke depan. Hari ini Tuhan, biar seperti dalam Yeremia 33 ayat 3 yang berkata, berserulah kepadanya, maka dia akan tunjukkan semua hal yang ajaib, semua hal yang besar, semua hal yang luar biasa yang dia lakukan untuk kita. Saya mau ajak semuanya hari ini melalui lagu yang akan kami naikkan. Kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur sebab Engkau sungguh sangat baik tiap kami Tuhan. Oh my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I have lived in the goodness of God. Let's sing it out together, come on. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh, lift it up. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. And we know all my life you have been faithful. Oh yes you do. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness, come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. Oh, your goodness. Hey, sing it. Your goodness is running after. Yes, it is. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so good. With every breath that I am, oh I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
ucapan syukur bersih. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, you are faithful. You are good. We will sing forever. Kami siap meninggikan namamu lebih dari segalanya Bapak. Ini ucapan syukur kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termaju di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Kau Tuhan dan Rajaku, selamanya, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termaju di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah
Haleluya. Ya, shalom jemaat Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Haleluya. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Kita kembali berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang Tuhan luar biasa percayakan bagi setiap kami. Karena kami percaya dalam keadaan apapun kami hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami sebagai persembahan kami. Kami datang kepadamu Tuhan bukan dengan tangan yang hampa, tapi kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, berkenan di hadapan Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dan Allah Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya hanya di dalam-Mu Tuhan, kami mendapatkan apa yang kami butuhkan. Di dalam-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam-Mu Tuhan kami mendapatkan pengharapan yang baru. Dan olehnya itu Tuhan, kami membawa hidup kami. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita tahu bahwa hari ini kita datang bukan dengan tangan yang kosong, dengan tangan yang hampa, tapi kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Bukan dengan tangan yang hampa Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Dan bukan dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Kami persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya dengan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari jemaat Tuhan katakan, bukan dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Katakan, tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Kami persembahkan hidup
hanya jemaat Tuhan yang menaikkan, katakan tidak dengan yang tangan hampa kami datang Tuhan. Tidak dengan, biar jemaat Tuhan yang naikkan pujian ini, naikkan sebagai doa kita sama-sama di hadapan Tuhan. Yes, menyatakan rasa syukur, katakan atas semua berkat-Mu Tuhan. Katakan sama-sama tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami, persembahkan seluruh hidupku di atas pesta. Mari kita buka tangan sama-sama dengan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya katakan segalanya ya Tuhan, yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya. Mari buka tangan sama kami berserah semuanya Tuhan, segalanya Yesus Tuhan, semuanya daripadamu kan ku bawa. persembahanku yang terbaik hanya dengan segalanya ya Tuhan, yang ku pilih semuanya Tuhan hanya daripadamu
Mari kita tenang dalam sejenak hadirat Tuhan. Mari kita tenang sejenak dalam hadirat Tuhan. Di waktu yang khusus ini, beberapa hari yang lalu kita Tuhan berikan bagi setiap kita 6 hari kita boleh sibuk dengan setiap aktivitas kita, pekerjaan, keluarga. Hari ini hanya berapa menit saja Tuhan minta kita mau ada komunikasi dengan Tuhan. Kita pergunakan waktu yang singkat ini untuk boleh bersama-sama mengatakan sama Tuhan, ini persembahan kami Tuhan. Shikata karala barala 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 barala. Naikkan setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Shikata karala barala baya syararara. Kiarala barala 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 basyar. Syarala barala, jangan jadi penonton dalam hadirat Tuhan. Mari naikkan setiap ucapan syukur. Kita belajar tidak mempedulikan orang di sekitar kita saat ini, karena kita hanya peduli dengan Tuhan. Shikata karala barala barala syararara. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu ajaib bagi kami, perbuatan-Mu ajaib, karya-Mu dahsyat, kasih setia-Mu luar biasa. Biarlah lidah kami, biarlah mulut kami memuji-Mu. Syarala barala barala baya syarala barala barala barala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Syarala barala 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 baya syarara. Syarala barala 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 baya syarala barala 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 baya syarara. Mari jemaat Tuhan kita buka tangan bersama-sama, katakan, Engkau holy, Engkau kudus, Engkau suci Tuhan. Holy, Lord God Almighty. Early in the morning, our songs rise to Thee. Holy, holy, holy.
Dia Allah yang luar biasa buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Yes. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita agungkan Dia. Kita sembah Dia membawa hati setiap kita. Membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku, di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, katakan engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami. Ya, sama-sama. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidup. Sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Bertepuk tangan bersama-sama. Engkau baik, teramat baik. Mari coba angkat jempol sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Teramat. Sekali lagi tangan engkau baik Tuhan. Engkau baik, Teramat baik. Engkau baik, Teramat baik. Haleluya. Kau sungguh baik buat setiap kami. Amin. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, katakan, Yesus luar biasa bagi hidup saya. Haleluya. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami, dan hatiku percaya. Mari sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Kaulah menara dan kota pelindung. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kami percaya Tuhan, Kau luar biasa menyertai hidup kami. Mari sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batuku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindung. Sama-sama ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu Tuhan, setiamu tak pergi. Kasih setiamu, setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah lengah waktu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk Dia selagi kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan yang sungguh ajaib bagi setiap kita. Tidak ada yang tidak mungkin saat Dia berfirman. Yesus, Tuhan persiapkan hati kami Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib. Katakan Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kami saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagi. Katakan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan setiap jiwa kami. jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan Tuhan Engkau ajaib bagi setiap kami. Tuhan Engkau ajaib Bagi Katakan tak ada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman,
firman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib. Mari buka tangan bersama-sama, tangan sungguh ku percaya Tuhan. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Katakan sungguh ku percaya. Mari Anda suamiku boleh maju ke depan. Tiada yang mustahil. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan jiwaku, mujizat masih ada bagi. Katakan sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagi. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidup. Mari sembuhkan setiap sakit kami. Sungguh ku percaya. Amin. Tiada yang mustahil, Mujizat saya serahkan kepada hamba-Nya yang katakan firman Tuhan. bagiku. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil, Mujizat masih ada dalam hidupku. sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang heran dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang telah kami jalani Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Tibalah kami akan mendengar sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini, baik di rumah masing-masing Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasai kami semua dengan roh-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh berbuat Tuhan, demi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Demi menegakkan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan begitu baik. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur, berterima kasih. Tuhan baik dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saya secara pribadi. Puji Tuhan, tadi ketika pujian penyembahan dinaikkan, apa yang ada dalam kehidupan kita adalah semua dari Tuhan, ya. Amin. Jadi ketika pujian itu saya naikkan, saya teringat ketika saya harus tiba di kota Makassar ini tahun 2099 Desember sebetulnya. Kami membawa istri dalam keadaan hamil. Ya, jadi dalam kehidupan yang sangat sederhana pada saat itu, ya kalau saya tadi membayangkan flashback, begitu baik Tuhan, ya.
orang yang tadinya terbuang, boleh diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita merasa terbuang, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa berbeban berat, kita serahkan kehidupan kita ke dalam Tuhan. Apa yang saya alami adalah sungguh-sungguh kemurahan dari Tuhan. Karena kalau dipikir, kalau dilihat, kalau dicermati, kalau diperhatikan, pencapaian yang saya pribadi alami dalam pekerjaan sungguh mustahil. Ya, karena dari segi pendidikan pun tidak nyampe, saudara ya. Tapi puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, ya karena hikmat Tuhan yang Tuhan berikan, sampai hari ini penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan saya. Dan saya percaya kita yang hadir pada pagi hari ini pun mengalami hal yang sama. Ya, amin. Puji Tuhan pada pagi hari ini firman Tuhan seluruh GBI di minggu kedua ini mengambil tema mengelola pekerjaan dengan baik. Ya, masih dalam tema utama kesehatan keuangan. Puji Tuhan ketika saya membaca tema kita pada pagi hari ini, saya agak sedikit bingung saudara ya, karena ini menyerempet lebih ke duniawi. Tapi puji Tuhan, saya coba merenungkan, saya kasih tahu istri saya ini firmannya temanya agak susah saya sampaikan karena lebih menyerempet ke duniawi, mengelola pekerjaan dengan baik. Tapi puji Tuhan, Tuhan juga izinkan saya melayani anak muda di tempat ini pada hari Jumat. Saya juga bawakan tema yang mirip-mirip ya. Temanya pada situ saya katakan temanya singkat saja, rajin ya. Karena saya rindu anak-anak muda di tempat ini mengalami hal yang sama yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada bukan karena kepintaran ya, karena kerajinan melayani Tuhan. Tuhan berikan kami lebih lagi. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dunia kerja saat ini berbeda dengan dunia kerja kami pada tahun-tahun 90-an ya. Kalau tahun 90-an pekerjaan itu begitu padat ya, menyerap banyak tenaga kerja. Zaman-zaman dulu kalau perusahaan itu ada orang yang menjaga mesin fax ya kan, ada yang menjaga mesin fotokopi. Jadi tugas mereka mengefax. Mungkin anak-anak sekarang nggak pernah pegang itu mesin fax ya. Semuanya serba ya kan digital ya kan. Kirim pakai WA, scan bisa. Dulu kami pakai mesin fax, kemudian fotokopi. Ya. Jadi banyak menyerap tenaga kerja. Nah, belakangan ini karena teknologi semakin maju, semakin berkembang, semua pekerjaan itu semakin mengecil. Ya. Lahan pekerjaan semakin berkurang karena diserap oleh teknologi. Nah, ini sangat berbahaya untuk kita, terutama seluruh anak-anak muda yang selesai kuliah pasti berdebar jantungnya ya, deg-degan. Aduh, saya mau kerja di mana ini? Setelah kuliah, selesai kuliah kerja di mana? Tapi percayalah, anak-anak Tuhan pasti akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi karena dunia kerja semakin sempit, kompetisi semakin besar, saya katakan kepada anak muda harus rajin ya. Harus memiliki nilai lebih. Kita sekarang ini tidak bisa hanya mengandalkan satu bidang kemampuan atau skill kita. Kita harus memiliki skill yang lain. Ya, karena sekarang semua pekerjaan itu saling bersinggungan. Seorang marketing, selain dia harus pandai bernegosiasi dengan pelanggan, dia juga harus menguasai teknologi. Dia harus bisa melakukan presentasi kepada kliennya. Berarti kan menggunakan laptop, ya kan, menggunakan aplikasi. Beda zaman dulu, kalau kita seorang marketing, kita hanya bertemu dengan customer, melakukan presentasi,
face to face atau dengan beberapa orang selesai. Tapi sekarang tidak. Kita harus berdiri di mimbar seperti ini, kita mempresentasikan materi yang akan kita bawakan, memakai teknologi. Sama juga dengan bagian keuangan. Ya, bagian keuangan juga begitu. Dulu masih manual ya, pakai buku. Sekarang sudah pakai sistem. Berarti harus menguasai teknologi informasi. Semua bidang sekarang bersinggungan dengan teknologi. Jadi anak muda, jangan berpuas diri dengan apa yang ada, tapi kembangkanlah talenta yang ada dalam kehidupan kita. Mengelola pekerjaan yang baik harus memiliki nilai plus saat ini. Jadi kita tidak bisa hanya memiliki kemampuan yang satu, kita mengesampingkan kemampuan yang lain. Harus mengambil semua kesempatan yang ada, agar kita memiliki nilai plus. Kenapa saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kitalah yang menguasai bumi ini. Jangan iblis yang menguasai bumi ini. Memang dunia sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita jangan masuk ke dalam area itu. Kita harus menguasai bidang-bidang yang bisa dan harus mampu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang diberikan oleh GBI pada pagi hari ini adalah terambil dalam Pengkhotbah 9. Mari kita buka Alkitab masing-masing. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Kalau sudah dapat katakan amin. Oh belum banyak. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Ayat ke-7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah kebahagiaanmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Puji Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan mengulas atau membahas ayat yang lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sering mendengar kata-kata bekerja adalah ibadah, ya. Sering kita dengar atau sering ada orang tempel bekerja adalah ibadah. Yang mereka pahami adalah mereka hanya mengejar pahala, ya. Bekerja adalah ibadah. Ketika saya merenungkan kalimat itu, saya mendapatkan juga dalam Kolose 3. Mari kita buka. Kolose 3 ayat ke-17. Ini ada di screen-nya. Kolose 3 ayat ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Coba garis bawahi di sini, segala sesuatu yang kamu lakukan, perkataan atau perbuatan. Artinya di sini kita melakukan sesuatu. Di situ dikatakan sambil lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya setiap aspek kehidupan kita mengedepankan Yesus.
segala pekerjaan yang kita lakukan, kita mengedepankan Yesus. Atau kita mengatasnamakan Yesus, boleh juga seperti itu. Lebih kerasnya lagi seperti itu, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa? Kalau kita melakukan pekerjaan atas dasar Tuhan, artinya pekerjaan kita bukan hanya ibadah, tapi kita mengatasnamakan Tuhan. Kita lebih dari mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita lebih dari mereka, artinya apa yang kita lakukan harusnya sungguh-sungguh dalam pekerjaan. Jadi pada dasarnya kita awal-awalnya yang lebih mengetahui bagaimana kita bekerja, ya, bukan saudara kita di seberang. Memang ayat ini mungkin jarang kita dengar, kita pahami, tapi sesungguhnya setiap aspek kehidupan kita, makanya di sini dikatakan yang kamu lakukan, yang kamu perkatakan, yang kamu perbuat, sebutlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur kepada Dia, Bapa kita. Kalau orang percaya memahami ayat ini dengan sungguh-sungguh, maka setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah maksimal. Tidak main-main, tidak asal-asalan, maksimal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan kalau kita buka dalam kitab Kejadian, ya, manusia pertama sudah diperintahkan Allah untuk bekerja. Ya, kita buka Kejadian 2 ayat 15, kalau bisa ditampilkan, puji Tuhan. Kejadian 2 ayat 15. Mengusahakan dan memelihara taman itu, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya ada perintah untuk bekerja. Jadi kalau dulu yang saya pahami, kalau di surga itu, ya, dulu ya pemahaman saya sebelum jadi orang percaya, surga itu kalau kita duduk, ya kan, kita minta anggur, datang anggur, ya kan. Susu, ya, datang susu, bidadari ngasih susu, neneng minum. Enak sekali surga. Tapi Tuhan katakan di sini, manusia itu ketika ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia pertama saja diciptakan untuk menjadi orang yang rajin, orang yang bekerja, bukan orang yang malas, bukan orang yang hanya duduk menanti pertolongan Tuhan. Ini kitab Kejadian, kitab pertama. Kemudian kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28, penuhi bumi dan taklukan dan berkuasa atas segala ikan, burung, dan binatang di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi di sini dikatakan taklukkanlah dan berkuasalah. Kalau kita melakukan penaklukan atau melakukan penetrasi untuk berkuasa, artinya bertindak, bekerja, berusaha. Tidak mungkin ikan itu datang ke darat, kita lagi duduk ya di tepi pantai, ikan itu datang ke darat, nggak mungkin, saudara. Kita harus mengusahakan. Kemudian burung juga harus kita tangkap, nggak mungkin burung itu tik-tik burungnya datang, enggak. Ya. Jadi segala sesuatu harus diusahakan, bekerja, dan kita harus berkuasa terhadap binatang-binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi konsep bekerja dalam kekristenan itu dari awal-awal sudah diterapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak berusaha, sesungguhnya kita mengingkari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian pada ibadah pemuda juga saya sampaikan mengenai kerajinan, ya.
Orang yang rajin itu dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Ya, kalau kita rajin bekerja, rajin belajar, kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Coba buka Amsal 22 ayat ke-29. Ini janji Tuhan bagi mereka yang rajin. Amsal 22, 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dalam terjemahan King James Version, kalimat cakap ini diartikan dengan rajin, ya. Kalau saya ubah kalimatnya, pernahkah engkau melihat orang yang rajin dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang rajin selalu berdiri di hadapan raja, selalu berdiri di hadapan atasannya, selalu berdiri di hadapan bosnya, selalu berdiri di hadapan yang punya perusahaan. Tidak mungkin perusahaan itu mengerjakan orang yang malas. Pasti perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan keluarga atau perusahaan yang kecil, dia selalu mencari orang yang rajin. Kita selalu berada di hadapan raja, di hadapan para atasan kita. Kenapa? Karena kita rajin, saudara. Ya, ini janji Tuhan. Kalau kita malas, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang hina. Amsal, Mazmur, Pengkhotbah adalah kitab yang sangat baik dibaca untuk anak-anak muda. Karena di situ banyak kita temukan motivasi, banyak kita temukan firman Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk berbuat lebih lagi. Mengapa banyak orang dunia, walaupun kadang-kadang tanpa mereka sadari, sesungguhnya mereka menyadur dari Amsal, ya. Motivator itu banyak menyadur dari Amsal, dari Mazmur dan Pengkhotbah. Karena yang menulis ayat ini adalah Daud dan Salomo yang penuh dengan hikmat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kalau orang yang rajin itu selalu di hadapan raja. Selalu ada kesempatan ketika ada tempat di mana atasan kita mungkin, bos kita mencari orang-orang tertentu, pasti orang-orang rajin itu yang ada di hadapan mereka. Makanya anak-anak Tuhan harus rajin, ya. Kemudian ketika kita rajin, dapat dipastikan kita akan memegang kekuasaan. Coba kita buka dalam Amsal 12 ayat ke-24. Ini stepnya ya, ketika kita sudah berada di hadapan raja, ada kesempatan, maka kita akan memegang kekuasaan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi tangan kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, kalau kita ada kesempatan, kita ada di posisi, maka kita akan memegang kekuasaan. Tapi kalau kita malas, kita ada di posisi bawah. Posisi bawah itu paling tidak enak, saudara, ya. Disuruh-suruh ke sana, kemari. Kalau ngantuk sedikit dimarahin. Tapi kalau kita posisi di kekuasaan, kita yang mengatur semuanya. Kita yang menjadi berkat bagi mereka. Kita yang menjadi contoh bagi mereka. Sangat gampang bagi kita untuk masuk. Memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, nggak mungkin kalau kita jadi anak buah, kita memberikan nasihat kepada pimpinan kita. Begini loh kelakuan orang yang harus sebaik-baiknya. Ya, kita bicara secara umum. Tapi kalau kita menjadi seorang pimpinan, ya, kita gampang memasukkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan bahasa yang sederhana. Ya, kalau mereka melihat kita melakukan itu, mereka akan bertanya, Pak Saiful agamanya apa? Ya kan? Baru kita masuk di situ. Ya, pernah saya kejadian waktu di Morowali, saya berbicara dengan Pak Lurah itu tanya, Pak Saiful agamanya apa? Karena pemahaman saya dengan dia berbeda. Pemahaman saya berbicara mengenai kerajaan Allah. Pemahaman mereka berbicara mengenai pahala, berbeda.
Ketika dia berbicara itu langsung saya bilang, saya orang Kristen Pak Lurah. Oh pantas, berbeda saudara. Ada kesempatan, kenapa? Karena saya pimpinan di situ. Ada kesempatan. Coba kalau saya anak buah, nggak mungkin saya ada kesempatan berbicara dengan Pak Lurah. Berbicara dengan raja. Ya kan? Anggap aja dia raja di tempat itu kan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita memegang kekuasaan, kita akan mengalami kelimpahan. Amsal 12 ayat ke-27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ketika kita mencapai jabatan tertentu, pimpinan, apakah kita akan mengalami penurunan gaji? Apakah kita akan mengalami penurunan penghasilan? Enggak kan? Penghasilan kita akan naik otomatis. Jabatan, gaji akan mengikuti jabatan. Jabatan akan ada tunjangan biasanya dalam perusahaan tertentu ya. Ketika kita ada di posisi jabatan tertentu ada tunjangan jabatan namanya. Nah, kita akan memperoleh harta yang berharga. Ya, berkat Tuhan. Kalau orang malas, ya tidak akan mendapat buruan, dia hanya menghayal kapan ya saya jadi pimpinan. Karena dia malas juga saudara. Bagaimana dia mau mendapat posisi itu kalau dia tidak rajin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami kelimpahan, ya pasti Tuhan akan memberikan kita kecukupan, menjadikan kita kaya di dalam Tuhan. Amsal 10 ayat keempat. Banyak ayat saudara ya, baca di screen aja. Ya, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, sudah dipastikan. Kalau orang yang rajin itu dia akan berdiri di hadapan raja-raja, dia akan memegang kekuasaan, ada kesempatan dia masuk ke posisi itu, kemudian akan mengalami kelimpahan, kemudian dia akan menjadi kaya. Ya, kaya di sini ya jangan diartikan kaya secara jasmani, tapi kalau anak-anak Tuhan selalu berpedoman kaya akan pengetahuan, ya kelimpahan akan berkat yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan, memegang kekuasaan artinya jaminan Tuhan kepada kita anak-anak raja. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, kita akan berdiri di hadapan raja-raja, kita akan memasuki tahta kerajaan Allah, kita akan bermazmur bagi Tuhan di surga. Amin saudara, puji Tuhan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada anak muda ya pada hari Jumat. Memang kompetisi bekerja itu tidak main-main sekarang. Saya tidak menakuti anak-anak muda ya, tapi saya memberi motivasi. Mumpung dari sekarang orang tua kalian mampu membiayai kalian sekolah, kuliah, ya belajar, pakai itu. Ya, karena terus terang kita orang tua tidak akan lama lagi di dunia. Mereka akan melanjutkan perjuangan kita. Kalau nilai-nilai kebenaran kita tidak tanamkan, maka akan ada generasi yang hilang, saudara ya. Itu yang menjadi beban kita sebagai orang tua. Nah, kita masuk dalam materi utama, bagaimana mengelola pekerjaan kita. Pengkhotbah 9 ayat ke-7 sampai ke-10, saya baca ulang lagi. Atau langsung saja. Ayat ke-7 di sini berbicara mengenai menikmati hasil pekerjaan kita. Ayat ke-7, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan kepadamu, kepada saya dan saudara. Kalau kita bekerja dengan mengedepankan Tuhan, ya Allah berkenan kepada kita, saudara. Hasil yang kita dapatkan, kita boleh nikmati, saudara. Di sini dikatakan, makanlah rotimu dengan sukaria, ya. Minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Ya, pengkhotbah membuat kalimat-kalimat seperti itu
Artinya kita harus senang dengan apa yang kita dapat. Kita bisa nikmati, saudara. Kalau kita memperoleh berkat lebih, kita boleh ganti kendaraan, mobil, kita boleh pindah rumah dengan rumah yang baru, ya. Tapi jangan salah, saudara ya. Dengan berkat itu ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ada yang Tuhan tuntut dari situ, ya. Jangan lupa, coba kita buka Matius 22 ayat 20 sampai 20. Matius 22, 20 sampai 21. Jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan, jangan lupa ya. Ini dia, ayat 20 saya baca ya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan apakah ini? Ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Minggu lalu pembicara atau hamba Tuhan berbicara mengenai perpuluhan, ya. Bagaimana perpuluhan itu dikelola, bagaimana perpuluhan itu dikeluarkan dari hasil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita boleh menikmati hasil pekerjaan kita kalau kita sudah memberi apa yang menjadi milik kaisar atau negara, ya. Kita membayar pajak kepada negara. Kemudian kita sisihkan juga apa yang menjadi milik Tuhan lewat perpuluhan, lewat ucapan syukur mungkin kalau ada gereja yang kita bantu. Setelah itu baru kita nikmati hasil ini. Boleh, saudara. Ya. Ayat ke-7 ini dikatakan, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Ya, nikmati berkat Tuhan. Jadi tidak salah orang Kristen menjadi kaya raya, diberkati secara jasmani, asalkan dia tidak menyimpang ke kiri ke kanan, ya. Dia mengeluarkan apa yang menjadi haknya negara, dia juga memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, enggak apa-apa, nikmati, saudara. Agar itu menjadi kesaksian bahwa anak-anak Allah akan dijamin di bumi, bahkan di surga pasti, saudara ya. Kalau mereka turut, kalau mereka ikut akan perintah Tuhan. Jadi menikmati hasil pekerjaan itu, hasil berkat Tuhan dalam pengkhotbah ini enggak apa-apa, saudara ya. Kita harus bersukaria, bersyukur kepada Tuhan ya. Bawa anak istri kita ke tempat wisata, enggak apa-apa, saudara ya. Asal jangan di hari Minggu. Hari Minggu tetap kita beribadah. Harus ada jam-jam doa juga. Pagi dan malam. Ya, ini kami sudah miss, saudara ya. Kadang doa malam sudah enggak, ini bahaya. Tadi pagi istri saya bilang, kok kita sekarang berubah ya. Ini Tuhan ingatkan ya. Jadi mulai besok kita harus berdoa lagi pada Tuhan. Ini harus jujur, saudara. Kami pun sering terpleset ya. Ya, tadi di khotbahnya Gilbert, manusia tuh kadang sering terpleset. Tapi terpleset itu bagus, saudara ya. Orang yang terpleset, dia cepat bangun. Yang bahaya tuh kalau orang nyemplung ke sungai, arusnya deras, hanyut, maut, mati. Tapi kalau terpleset kita bangun lagi, ya, sadar. Ya, puji Tuhan. Istri saya ingatkan agar kita berdoa malam kembali bersama-sama dengan anak yang ada. Yang kedua, saudara, harus menjaga kesucian. Ya, ayat ke-8 di sini dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan ada minyak dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jadi harus hidup suci ya. Harus hidup penuh dengan urapan, saudara ya. Harus penuh dengan Roh Kudus ya. Jangan sampai tidak ada minyak, tidak ada urapan, tidak ada pengurapan dari Tuhan. Tidak ada kesucian dalam kita bekerja. Dulu, zaman-zaman dulu, saudara ya, saya ingat sekali waktu saya masih di seberang, orang Kristen itu selalu menduduki posisi-posisi yang penting, bagian keuangan. Itu selalu manajer keuangan, manajer finance itu pasti orang Kristen. Kemudian di bank, itu pasti orang Kristen. Jabatan-jabatan strategis itu banyak, ya. Coba aja dulu menteri-menteri keuangan tuh banyak orang Kristen. Dulu,
Sekarang sudah enggak. Karena kita orang yang dipercaya. Harus menjaga kesucian. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Kalau kita dalam bekerja, yang memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang suci, kita akan melihat pertolongan Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya bekerja di perusahaan Jepang, ya, perusahaan Jepang itu tiap hari bikin report, tiap hari cari data, tiap hari menganalisa pasar. Pusing saudara. Kalau enggak karena Tuhan, penyertaan Tuhan, enggak mungkin saya bisa sampai saat ini. Ya, kompetisi begitu ketat saudara ya. Karena semua orang itu sekarang itu orang lari saudara ya, bukan jalan. Kalau jalan itu zaman-zaman tahun 90 jalan, tapi sekarang lari sudah. Nanti nggak tahu ke depan lagi mungkin sudah sprint orang. Karena kecepatan teknologi semakin cepat. Yang bahaya kalau manusia tidak bisa mengikuti kecepatan teknologi, maka akan banyak pengangguran saudara. Nah, kembali lagi kita harus menjaga kesucian dalam kehidupan kita. Ya, dalam bekerja, dalam berusaha. Penting saudara ya, karena kalau kita tidak hidup suci, kita nggak akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan menyimpang ke kiri, ke kanan, ya, nggak akan cepat masuk. Memang orang yang jujur itu dalam perusahaan atau dalam bekerja akan menjadi orang yang sangat asing. Orang yang sangat susah diatur saudara. Ya, dalam dunia bisnis itu pasti banyak penyimpangan-penyimpangan. Ini memang agak repot, makanya diperlukan hikmat. Ya, diperlukan hikmat Tuhan agar kita tetap menjaga kekudusan itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam Pengkhotbah 9 ini, ayat ini berbicara mengenai nasib yang sama seluruh manusia ya. Semua manusia itu diterangi oleh matahari yang sama, diberikan oksigen yang sama, diberikan pekerjaan yang mungkin kita lihat sama ya. Tapi tujuan kita bekerja di dunia ini bukan untuk menyenangkan dunia, tapi kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Kalau kita lihat orang di seberang itu hidupnya enak, dia kan diberkati. Memang mereka menikmati dunia ini, tapi apakah keselamatan mereka dapat? Tidak, saudara. Kita mau dapat dua-duanya. Ya. Kalau dibilang serakah, iya memang. Kita serakah saudara ya, kita mau juga diberkati di dunia, kita juga mau tercatat dalam kitab kehidupan, menerima mahkota. Ya kan begitu, karena ayat ini menerangkan secara umum ya, nasib semua orang sama. Ya, menikmati matahari yang sama, ya kan. Ya, tapi nilai-nilai yang tadi yang pertama, yang kedua adalah kesucian itu penting saudara ya. Kita mungkin lihat orang dalam bekerja itu kok cepat karirnya, ya mungkin dia tusuk sana, tusuk sini ya kan, naik karirnya. Ya. Di kantor saya lagi ada renovasi, nilainya lumayan sekitar 500 jutaan ya. Mungkin lebih kayaknya. Saya bilang sama kontraktornya, "Pak, kerja yang baik ya. Bapak jangan kasih uang ke anak buah saya. Gaji mereka sudah cukup. Gaji saya juga sudah cukup, enggak usah. Kalau Bapak mau menjadi berkat ya." Saya bilang, "Saya ini orang Kristen, Pak. Di samping kantor saya itu ada musola. Musola itu kalau hujan airnya tampias. Saya lihat Bapak ini, kontraktor ini kan, ya maaf bicara agak hitam-hitam jidatnya kan. Saya bilang, "Bapak untungnya berapa dari pekerjaan ini?" "Oh rahasia Pak," saya bilang. "Oke, kalau gitu mau enggak Bapak 2,5% menginfakkan keuntungan untuk bantu."
Ya, bikin kanopi supaya enggak tampias. Oh mau, ya kan? Ya, saya senang saudara ya. Jadi dia mengambil pahala itu. Artinya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita mencontohkan bahwa kita anak-anak Allah tidak terima amplop, saudara. Ya, kita tidak terima uang itu, ya, enggak boleh ya. Kalau kita ada proyek, tiba-tiba orang kasih kita uang dengan mengharapkan tanda tangan kita agar cair, enggak boleh saudara ya. Harus menjaga kesucian. Padahal kalau dihitung nilainya kan ratusan juta itu, ya 10%-nya pasti bisa. Tapi enggak, saudara ya, enggak boleh. Ya, tapi saya alihkan itu untuk yang lain, ya agar teman-teman bisa menikmati ketika mereka sembahyang di tempat itu, ya menjadi berkat bagi mereka, walaupun dengan cara yang berbeda, ya. Saya berbicara dengan teman-teman kantor, enggak pernah berbicara mengenai ayat-ayat Alkitab ini, enggak. Saya hanya melakukan perbuatan baik agar mereka melihat ada Tuhan di atas saya. Puji Tuhan. Menjaga kesucian penting saudara ya. Mungkin Bapak Ibu di tempat yang lain juga sering menerima itu, pertanyakan untuk apa amplop itu. Kita harus jaga kesucian. Kenapa saudara? Kadang-kadang apa yang kita dapat, kita kumpulkan dengan cara yang tidak benar, itu akan gampang sekali keluar, terbuang. Ya, kadang-kadang misal ya anak kita sakit, keluarga kita susah, ada kecelakaan, akhirnya uang yang kita kumpulkan dengan hasil yang tidak benar itu keluar dengan percuma. Mendingan kita bertahan saja ya. Karena tadi dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah, mereka melihat pertolongan Allah pasti ya. Tetap menjaga kesucian. Yang ketiga, yang terakhir ya. Yang terakhir tidak panjang khotbah kita pada pagi hari. Yang terakhir, harus memberikan pekerjaan yang terbaik. Ya, ayat ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ya kalau kita sudah mati saudara, kita nggak akan bisa lagi berbuat yang maksimal di dunia. Makanya di sini dikatakan ayat ke-10, segala sesuatu yang dijumpai dengan tanganmu, segala sesuatu, bukan satu bidang, segala sesuatu. Ya, apapun itu, kalau ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ibu Gembala, ya kan, oleh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, di kantor, dimanapun, ya sepanjang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat tenaga, ya. Kemarin saya perbaiki, pasang CCTV, tangan saya ke pukul palu-palu saudara. Saking menghayati ayat ini, sekuat tenaga. Padahal sudah tidak kuat, akhirnya biru ini. Ya, sekuat tenaga. Ya, walaupun sakit kadang-kadang ya, ini sakit saudara ya. Kepukul palu-palu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini bukan curhat ya. Bapak Ibu, jadi sekuat tenaga ya. Kalau kita kembali lagi ke dalam Kolose 3 ayat ke-17, melakukan segala, coba buka Kolose 3 ayat 17, melakukan semua perkataan atau perbuatan atau pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita harus melakukan yang terbaik karena kita membawa nama Tuhan. Kalau ada orang percaya yang bekerja, ya apapun bidangnya, mungkin pemain musik ya, harus memang betul-betul, apalagi dalam pelayanan. Ya berikan yang terbaik, sehingga orang boleh melihat, wih anak Tuhan, pasti dia maksimal. Ya, berikanlah yang terbaik karena kita membawa nama Tuhan dalam setiap perbuatan, dalam setiap yang kita lakukan, dalam setiap perbuatan, perkataan kita, itu mewakili Tuhan. Enggak saudara ya, ayatnya ya, enggak gampang saudara, tapi kita berusaha. Saya pun berusaha saudara, ya,
Kadang-kadang kita terpleset. Tadi saya bilang kadang-kadang kita terpleset. Tapi masih mending terpleset saudara. Karena orang terpleset itu cepat bangun. Dan orang terpleset dia tidak akan jatuh di tempat yang sama. Kalau ada orang terpleset di tempat yang sama, nanti dia lewat lagi. Orang gila namanya saudara ya. Tidak mungkin orang terpleset di tempat yang sama. Ya. Lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau segala pekerjaan kita kedepankan nama Tuhan Yesus, sangat tidak mungkin atau mustahil kita berani bekerja asal-asalan atau malas-malasan. Ya. Dalam kitab yang lain Paulus pernah berkata ya pada jemaat, kalau jemaat itu tidak bekerja, jangan dikasih makan. Jadi orang malas itu memang pasti tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau ada orang malas diberkati oleh Tuhan, pasti setan yang bantu dia. Ya, Tuhan gak akan tolong orang malas ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini, dalam bekerja kita harus memerlukan planning atau persiapan. Ya, kalau bekerja yang baik itu harus ada planning, persiapan, harus ada plan A, plan B. Itu kita di dunia kerja selalu diajar gitu. Kalau kita mau masuki satu pertempuran, persaingan harus ada plan A, plan B. Ya, di Alkitab ada juga saudara. Paulus sering melakukan persiapan rencana-rencana dalam pelayanannya. Jadi tidak asal-asalan kalau melayani. Nah, kita buka dalam 1 Korintus 9 ayat ke-26. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Nah, ini Paulus katakan seperti ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah pemberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan yang terbaik, ya saudara harus ada persiapan. Jangan asal-asal, ya. Jangan asal maju, harus ada persiapan, harus ada plan A, plan B. Kenapa saudara? Karena kita akan menjadi contoh. Kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan baik, orang akan melihat kita. Ya, makanya di sini dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Artinya kita memang menguasai kemampuan kita, baru kita masuk ke dalam medan pertempuran. Jadi jangan asal mukul. Ayat ke-26 coba kembali. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus dalam penginjilannya selalu ada rancangan, rencana-rencana. Makanya Paulus menjadi penginjil yang berhasil ya. Kita ini termasuk buah-buah dari pelayanan Paulus. Karena dia menginjil sampai ke Asia kecil ya kan. Sampai ke tanah Arab, akhirnya kita kebagian saudara. Kalau yang lain kan hanya seputaran, ya ada seputaran mungkin di tanah perjanjian saja. Ya. Nah, kembali lagi ke dalam konsep memberi pekerjaan yang terbaik, memang harus ada perencanaan, harus ada persiapan. Seperti yang dicontohkan oleh Paulus. Dan perlu juga hikmat saudara ya. Perlu hikmat juga dalam bekerja. Kalau dalam Pengkhotbah 10 ayat ke-10 di sini dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya, kita minta hikmat dari Tuhan kalau untuk berhasil memberikan pekerjaan yang terbaik. Kalau kita membelah kampak dengan kampak yang tumpul, memang perlu tenaga. Pecah juga sih kayu, tapi perlu tenaga. Tapi kalau orang yang penuh hikmat, pasti kita akan asah dulu kampak itu. Mengasah itu memerlukan waktu, memerlukan pengalaman, memerlukan juga skill ya, baru kita bisa belah kayu itu dengan cepat. Perlu hikmat. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya undang pemain musik dan singer membantu saya. Jadi untuk mengelola pekerjaan kita,
Yang pertama adalah menikmati hasil pekerjaan yang Tuhan berikan, ya. Dan mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga kesucian dalam bekerja. Agar Tuhan menolong kita dan kita melihat pertolongan Tuhan. Yang ketiga, berikanlah pekerjaan yang terbaik, ya. Karena kita bekerja membawa nama Tuhan, saudara. Bukan asal-asalan. Kita bukan orang dunia yang bekerja asal-asalan, enggak. Kita bekerja mengedepankan Tuhan. Karena kita percaya setiap langkah kita ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya, ada pelita-pelita yang Tuhan berikan sehingga kita boleh menjadi berhasil. Kita angkat pujian hanya dekat Allah saja. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu
kepadamu Tuhan. Haleluya. Glory, glory, Yesus. Haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Lagi, ku ingin selalu bersekutu dengan, amin, amin, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau mengingatkan kami Tuhan, agar dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, kami menjaga kekudusan Tuhan. Dalam setiap pekerjaan, usaha kami, pendidikan kami, sekolah kami Tuhan, kami mau hidup kudus benar di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami akan melihat pertolongan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami akan melakukan pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya Tuhan. Karena kami selalu memanggil nama-Mu dalam setiap perbuatan, perkataan yang kami lakukan Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong kami Tuhan. Yang mungkin akhir-akhir ini Tuhan, kami telah terpleset bahkan jatuh Tuhan. Tolong Bapa, bermurah hatilah kepada kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan. Ketika kaki ini melangkah Tuhan, kami melangkah untuk memperoleh mahkota kebenaran yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Kami mau nama kami tetap tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Berikan mereka talenta yang lebih dari orang di dunia Tuhan. Sehingga ketika mereka mau masuk dalam dunia kerja Tuhan, mereka boleh memperoleh posisi-posisi sebagai raja Tuhan. Mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu di sana Tuhan. Orang boleh melihat Yesus dalam kehidupan anak-anak muda yang ada. Bahkan kami orang tua, mampukan kami Tuhan mendidik anak-anak kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Biarlah sisa waktu yang ada pada kami orang tua ini Tuhan, kami boleh membawa anak-anak kami, keluarga besar kami Tuhan, untuk lebih mengenal Yesus yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi aliran-aliran yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan. Seberapa banyak kita diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Menjadi orang-orang yang layak dipercaya dalam setiap pekerjaan, apapun yang kita kerjakan. Kalau kita dipercaya, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Di belakang tetap masih ada untuk bulan ini, kalau nggak salah. Untuk kalau ada yang mau bantu untuk cabang, masih ada amplop di belakang, bisa dikasih untuk cabang di Pakato. Ya, sudah ada hamba Tuhan di sana. Dan
itu saja. Mari kita persiapkan persembahan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar bagi setiap kami untuk menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan kami. Khususnya juga bijaksana dalam mengelola keuangan kami Tuhan. Sehingga semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saatnya kami akan memberikan korban syukur kami lewat persembahan kami. Tuhan berkati yang masih sepada kami. Ajar kami menjadi bendahara-bendahara yang baik yang boleh mengelolanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Yes. Selamat memberi buat Tuhan berkati. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung tunduk beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Jemaat Tuhan yang sudah memberi, bangkit berdiri bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung tunduk beranjak, namun kasih setiamu tak bergantian. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Aku percaya, walau bumi bergoncang, gunung tunduk beranjak, namun kasih setiamu tak berubah. Kasih setiamu Tuhan, sekali lagi katakan, kasih setiamu Tuhan, setiamu tak pergi dariku. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu dan silakan duduk kembali. Oke, atas nama Ibu Gembala dan segenap jemaat Tuhan, GBI Ekumen mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Saiful sudah membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya semakin hari semakin diurapi Tuhan, semakin dipakai Tuhan dalam setiap pelayanan dan pekerjaannya. Haleluya. Kita akan masuk dalam pengumuman sepekan ke depan. Ya, di slide sudah ada nomor rekeningnya untuk perpuluhan dan juga persembahan-persembahan yang lain. Misalnya ada Bapak Ibu yang mau memberikan untuk diakonia juga bisa masuk ke sini dulu. Oke, puji Tuhan. Untuk yang pertama pengumuman hari ini untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Sebab keluarga minggu ini hari Selasa itu jam 7 malam di rumah Bapak Nelman.
Ya, alamatnya di BTN WSHB nomor Blok D nomor 22 Taman Landrea. Selanjutnya pada hari Kamis ada latihan untuk anak-anak muda di tempat ini untuk siap pelayanan di hari Jumat. Karena hari Jumat, setiap hari Jumat jam 7 ada ibadah pemuda di tempat ini. Jadi saya mengundang rekan-rekan anak-anak muda, ya Bapak Ibu juga yang masih masa muda boleh ya. Jadi anak-anak muda, mari kita belajar untuk lebih rajin lagi seperti tadi ya, lebih rajin lagi, lebih tertanam lagi dalam hadirat Tuhan, supaya kedepannya kita menjadi anak muda yang kuat, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun, saudara ya. Jadi anak muda penting sekali ya. Pengalaman saudara, kalau saya ada saat ini karena saya terbangun dari sekolah minggu ya, orang tua sekalipun bukan orang yang aktif di gereja ya, masih gereja lama gitu aja, tapi kalau hari Minggu pasti kami sekolah minggu. Nah gitu kan, sekolah minggu itu dasar saudara. Pemuda ikut kami, sehingga waktu saya ke Jawa saudara, saya melihat rekan-rekan saya, begini hidupnya. Tapi karena saya punya dasar, kita sudah punya dasar, sudah pernah punya pengenalan akan Tuhan, maka kita bisa berdiri sekalipun sulit. Teman saya begini semua, kok saya jadi aneh sendiri. Tidak apa-apa saudara, Tuhan pasti bela. Nah saudara, jadi penting sekali anak muda, mari ayo kita jangan lebih aktif di tempat-tempat yang lain daripada kegiatan di gereja. Belajar ya, jadi kita bisa menjadi berkat. Mulai dari kita, iman kita dibangkitkan kembali, rajin. Oke, itu anak muda pada hari Jumat. Hari Jumat jam 7 di tempat ini. Dan kembali lagi di hari Sabtu, ada doa di pastori itu jam 4 sore. Lanjut ke jam 7 malam ada latihan untuk tim profetik untuk ibadah hari minggunya. Dan kembali di hari Minggu kita akan ibadah bersama-sama jam 9, jam 7:30 di Pakato. Dan itu saja kegiatan kita minggu ini ke depan. Dan ada jemaat yang pertama kali hadir pagi hari ini. Ada? Boleh lambaikan tangan? Ada? Oke, puji Tuhan. Kita percaya semua orang-orang yang rajin di hadapan Tuhan. Dan tidak lupa saja mengajak kalau ada rekan-rekan untuk boleh datang beribadah bersama-sama. Ada? Oke, ada tambahan. Ya, puji Tuhan. Bukan tambahan ya, bukan tambahan. Tetapi memang aslinya. Ya, puji Tuhan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Saiful yang telah membagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga ucapan terima kasih buat seluruh jemaat dalam kesetiaannya untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya juga berterima kasih dan doa saya supaya Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan mungkin ada pengumuman lain. Oke, jemaat Tuhan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
ucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Buktinya hari ini Tuhan, kami boleh ada di tengah-tengah ibadah kami. Perjumpaan yang indah bersamamu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, membimbing kami untuk kami selalu belajar taat dan setia kepadamu, belajar takut dan gentar kepadamu, belajar hidup kudus seturut mau dan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami kembali dengan penuh hikmat, pengertian, akal budi yang datang daripada-Mu Tuhan, supaya kami kuat berjalan bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang berkenan bagi-Mu Bapa. Engkau disenangkan oleh kami, dan kami akan pulang membawa berkat, anugerah, cinta, kasih, damai, sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati terus jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami sepanjang umur hidup kami, terus di bawah sepanjang minggu lagi yang akan kami hadapi Tuhan. Biarlah kekuatan dan kemampuan Tuhan menjadi bagian hidup kami. Sekalipun banyak tantangan Tuhan yang akan kami hadapi, tetapi kalau kami belajar berjalan bersama-Mu Tuhan, berharap kepadamu Bapa, maka Engkau Allah yang setia akan sanggup menolong kami, menjaga, memelihara dan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Segala persoalan pergumulan kami jemaat-Mu Bapa, biarlah Engkau mengangkat atas kehidupan kami, sehingga kami menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang semakin setia belajar mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini yang belajar mengasihi, mencintai Engkau, mengambil alih pekerjaan tangan-Mu Bapa. Dan kami percaya orang yang taat dan setia akan diberkati melimpah-limpah dari surga sesuai janji Tuhan. Begitupun juga hamba-Mu yang sudah membentangkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau semakin bertambah-tambahkan roh hikmat, akal budi, pengertian, sehingga semakin hari Tuhan nama-Mu senantiasa keluar dari bibir mulutnya, menjadi saksi-Mu dimanapun dia berada. Berkati rumah tangganya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu, Ibu Gembala sekeluarga, anak-anak, mantu dan cucu-cucunya kami bawa dalam doa. Biarlah pertolongan khusus dari Tuhan menyertai keluarga hamba-Mu, sehingga keluarga hamba-Mu menjadi saksi di tengah-tengah dunia, jadi saksi di tengah-tengah jemaat-Mu, menjadi orang keluarga yang menjadi panutan bagi kami Tuhan jemaat. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia yang kami cintai. Biarlah bangsa ini berdiri di bawah kekuasaan-Mu ya Tuhan. Engkau menjadi kepala atas pemerintahan bangsa dan negara kami, menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, aman dan tentram Tuhan. Supaya kami umat-umat-Mu boleh senantiasa mendapat kebebasan untuk memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat kota Makassar, di mana kota kami tinggal Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kota Makassar, supaya kami bisa leluasa hidup, bahkan menikmati kebaikan Tuhan di kota ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang masih sekolah, bahkan yang sedang berkuliah, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Bapa, Engkau tolong, Engkau ambil alih seluruh beban anak-anak-Mu Tuhan, supaya nyata bahwa kuasa Allah maha dahsyat dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa, inilah syukur kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat daripada Allah. Haleluya. Turunlah atas kami sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kiranya Allah itu menganugerahkan bagi kami, sehingga dalam perjalanan hidup kami ke depan, kami semakin kuat dan kokoh di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Jemaat Yesus Tuhan. memberkati kita semua. Ya, jemaat Tuhan saat teduh sebentar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti